Jadi mereka tahu mana barang-barang yang asli dan barang-barang yang KW, dan mereka pun tahu sejarah dari produk tersebut. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke nih ya, seperti biasa kali ini kita mau ngebahas soal tips bisnis ataupun informasi bisnis yang tentu aja itu bisa berguna buat teman-teman yang sedang memulai bisnis ataupun ya sudah berbisnis dan perlu tips-tips seperti ini kayak gitu ya. Namun sebelumnya kita mau ngasih tahu nih buat teman-teman, ini itu adalah channel dari Kebun Desain yang membahas segala tadi yang dikatakan Dino benar, tips marketing, bisnis, dan dunia desain grafis dan juga branding. Dan juga kita ini bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media, jasa legal seperti OSS dan HKI, dan kita juga ada cetak-cetak kemasan seperti ini ataupun seperti ini. Nah, kita ini Kebun Desain sudah terdaftar di HKI, jadi mereknya sudah terdaftar ya, dan juga sudah legal secara kita sudah mempunyai NIB dari OSS RBA. Iya betul, jadi nggak bakal ada yang bisa menggunakan nama Kebun Desain untuk bisnis yang serupa kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman juga yang punya bisnis, biar nggak di copy paste sama orang lain nama bisnisnya, model bisnisnya kayak gitu ya, segera di HKI-kan ataupun didaftarkan mereknya kayak gitu. Oke nih deh, karena banyak yang nanyain soal gimana sih cara menggait hati para generasi Z sekarang, karena yang jualan mungkin ada yang di usianya itu udah cukup tua, di 40, 50 mungkin gitu ya yang jualan, yang dimana produknya ini pengen tembus ke pasar anak-anak generasi sekarang kayak gitu. Generasi Z lah ya, generasi Z itu sekarang itu dari tahun 97 sampai 2012. Berarti sekitar umur 25 sampai ke 19 tahun lah. Iya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita memang menjual untuk target market generasi Z, ya kita harus masuk ke dunianya mereka. Betul. Betul nggak sih? Betul. Seperti misalnya kita ngobrol sama anak kita lah gimana gitu ya, kita harus memposisikan diri sebagai temennya anak kita gitu. Sama dalam berjualan pun kita harus tahu dunianya mereka itu seperti apa. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah habitnya mereka gimana ya. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan hati dari generasi Z, yang pertama kita harus tahu mereka itu ada di mana dan mereka itu mendapatkan informasi itu dari mana. Nah, biasanya tips yang pertama ini adalah optimalisasikan mobile. Oke, mobile itu ya gadget ya, handphone ya. Betul, perangkat seluler. Kenapa? Karena hampir semua generasi Z itu pasti punya mobile. Iya. Apalagi kan sekarang sekolah aja harus pakai handphone karena online. Anak SD aja sekarang udah pakai ya. Ya kecuali yang mungkin di daerah pelosok banget mungkin ya, enggak mungkin ya. Itu cuman kan sekarang hampir mungkin 99% itu pegang HP kayak gitu. Betul. Entah itu untuk sekolah, kadang mereka pun bersosialisasi menggunakan HP dan lain-lain gitu. Yang kedua, generasi Z ini senang dengan multi platform. Ya benar-benar. Jadi perangkat selulernya udah kita optimalkan, kita juga harus tahu ya. Ya, mereka itu senang menggunakan hal-hal yang baru. Jadi contoh, tadi kan saya bilang generasi Z ini senang menggunakan multi platform. Maksudnya seperti apa? Jadi mereka itu mengakses informasi bukan hanya menggunakan mobile saja. Itu bisa menggunakan laptop, tablet, terus juga kadang-kadang mereka menggunakan smart TV. Ya, alatnya banyak ya ternyata yang bisa kita optimalisasikan kayak gitu. Buat menjangkau mereka sebanyak mungkin. Betul sekali. Jadi kamu pun harus benar-benar optimalisasikan semua itu. Jadi kamu itu harus tahu apa cara menggunakan laptop juga, ya kan, yang menggunakan tablet, kemudian harus tahu cara menggunakan apa smart TV juga, karena kan mereka itu si generasi Z itu mainnya di situ. Iya. Jadi ketika menggunakan alat-alat itu, mereka itu ya kita bisa masuk ke media-media yang tersedia di alat-alat tersebut. Ya buat apa memperkenalkan produk kita. Kalau nggak dikenalin ya mereka nggak bakal tahu lah ya. Betul sekali. Kayak gitu. Yang berikutnya adalah terkait dengan personal. Nah, uniknya generasi Z ini membeli sesuatu atau memutuskan sesuatu untuk membeli itu berdasarkan personal mereka. Misal,
Ada generasi Z yang suka barang-barang sport. Ya berarti mereka belinya seputar itu, seputar barang-barang sport. Entah itu headsetnya yang untuk lari olahraga, Iya. kemudian sepatunya pasti sepatu-sepatu olahraga gitu. Iya, contoh gampangnya generasi sekarang kan seneng banget tuh sama gaming ya. Nah, kayak gitu ya. Pasti mereka tuh karena sudah seneng karena personalnya itu seneng di dunia gaming, itu beli laptop gaming, HP gaming, misalkan headset gaming, mouse gaming, yang kayak gitulah, kayak gitu ya. Seneng banget tuh mereka yang identik dengan gua tuh ini loh, kayak gitu. Karena personalnya seperti itu, karena dia memutuskan sesuatu sesuai dengan personalnya, maka kita harus menjualnya lewat mana? Ini kaitannya dengan tips berikutnya, lewat sosial media. Nah, tips berikutnya adalah generasi Z senang menggunakan media sosial. Iya. Benar. Jadi, buat teman-teman UMKM yang coba mendekati generasi Z, jual semua produkmu, baik itu hard selling ataupun soft selling, itu di sosial media. Entah itu Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Pokoknya kamu kenalkan semuanya di channel-channel tersebut ya, atau di media sosial tersebut. Karena si generasi Z ini ya mainnya di sosial media untuk mendapatkan informasi ya lewat sosial media itu tersendiri gitu loh. Iya, benar. Artinya mau nggak mau kita harus belajar menggunakan media sosial itu sebanyak mungkin, karena banyak banget fitur-fitur di media sosial itu yang bisa kita gunakan buat jualan loh, kayak gitu ya. Artinya di setiap media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook, kayak gitu, YouTube bahkan kayak gitu ya, itu bisa kita maksimalkan fitur-fiturnya untuk jualan produk kita. Betul sekali. Nah sekarang masih ada kaitannya dengan produk nih di tips berikutnya. Oke, generasi Z senang dengan produk-produk yang original. Bener banget. Kerasa nggak sih? Jadi empati anak-anak generasi Z itu Berarti sudah ini ya, edukasinya ya? Iya, karena mungkin informasi dari informasi yang mereka dapatkan itu cepat. Kan tadi kan mereka main media sosial dan lain-lain. Jadi mereka tahu mana barang-barang yang asli dan barang-barang yang KW, dan mereka pun tahu sejarah dari produk tersebut. Jadi mereka punya empati yang lebih besar gitu. Iya, artinya barang yang mungkin nominalnya kayak jersey harganya 2 juta kayak gitu ya, mereka bisa beli kayak gitu. Betul sekali. Karena menghargai brand ataupun produk aslinya kayak gitu ya. Sekali. Bener. Nah, seperti itu juga sama halnya dengan kita kalau misalnya mau bikin usaha berkelanjutan, kita pun harus menggunakan logo yang original nih. Iya, bener banget. Jangan sampai ya kita buat logo templatean gratis, nggak apa-apa sih untuk awal-awal. Tapi kalau misalnya sudah mau dilegalkan ya harus didaftarkan juga ke HKI dengan logo yang original. Iya bener. Ya kalau bisa sih logo mah dari awal original ya, karena proses branding misalkan udah 5 tahun nih, orang tuh udah melekat tuh sama logo itu. Betul. Kalau misalkan logonya itu nyomot dari Google bebas kayak gitu ya, ternyata itu logo orang ataupun logo dari template kayak gitu ya, itu akan agak susah tuh. Betul sekali. Buat branding ke selanjutnya kayak gitu. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya. Sudah terjawab ya buat teman-teman yang mau mendekati atau menggait hati generasi Z, caranya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya orang-orang ataupun teman-teman kamu yang sedang mau memulai bisnis itu bisa dapat manfaat dari video ini kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye.